get these hinges greased, Mick. Come on. Hai semuanya, selamat datang di channel Gilgacrot. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2021 yang berjudul Wrath of Man. Film ini dibintangi oleh aktor ternama seperti Jason Statham sebagai karakter utama kita dan aktor terkenal lainnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang petugas dari perusahaan yang bernama Vertigo. Mereka sedang membawa tas ke dalam truk uang untuk menuju ke suatu tempat. Namun, mereka dihalau oleh seorang petugas yang memakai seragam kontraktor. Yang ternyata, para petugas tersebut adalah sekelompok perampok bersenjata. Singkat cerita, truk mengangkut uang tersebut telah dibajak, dan terjadi sebuah baku tembak setelahnya. Beralih ke masa sekarang, kita akan diperkenalkan dengan karakter utama kita yang saat ini dia sedang melamar pekerjaan di perusahaan Vertigo. Vertigo sendiri adalah perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawalan bersenjata terhadap truk pengangkut uang yang mencakup seluruh wilayah Los Angeles. Klien dari perusahaan Vertigo biasanya adalah toko departemen skala besar, rangkas uang, kasino, bank swasta, dan lain-lain. Karakter utama kita bernama Patrick Hill. Terry sebagai HRD sangat terkesan dengan pengalaman yang dimiliki Patrick Hill. Terry juga memberitahu tentang tragedi yang terjadi baru-baru ini, yang dimana pelakunya masih belum tertangkap. We lost a couple of guards a while back. Killed on the job, a civilian too. Fucking tragedy. Jika kalian lupa, tragedi yang dimaksud Terry adalah perampokan yang terjadi di awal tadi. Tak lama kemudian, Patrick Hill didatangi seorang pria yang biasa dipanggil Bullet. Di sini, semua petugas di Vertigo tidak menggunakan identitas asli mereka. Nama Patrick Hill nantinya juga hanya akan dipanggil dengan sebutan H. Di sini, Bullet menjelaskan bahwa saat pengetesan, H harus mendapatkan nilai setidaknya 70% untuk keberhasilan tesnya. Dan H pun lulus tes dengan nilai standar yaitu 70% dan langsung bekerja di hari tersebut. Setelah itu, saat di ruang ganti, Bullet memperkenalkan H ke seluruh petugas. Dan terlihat para petugas kurang suka dengan kedatangan orang baru. Di hari pertamanya, H bekerja bersama Bullet dan Boy Sweat. Mereka juga sempat ngobrol saat di perjalanan. Yang ternyata, pada waktu insiden perampokan terjadi, Boy Sweat lah yang seharusnya bertugas. Tetapi, dia sakit pada waktu itu. Karena itulah, dia sempat dicurigai akan keterlibatannya dalam tragedi tersebut. H dan Bullet masuk ke dalam untuk mengambil uang, dan Boy Sweat menunggu di mobil. Setelah selesai mengambil uang, mereka bertiga langsung kembali ke kantor. Dan hari pertama H bekerja berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah. Tak lama kemudian, Bullet mengajak H untuk juga datang ke bar. Dan saat akan masuk, H sempat memperhatikan semua kartu para petugas. Tradition. Sure. Give me 2 minutes. Saat di bar, mereka bermain biliar. Terlihat Sticky John yang pekerjaannya digantikan oleh H membuatnya sedikit kesal. Oleh karena itu, Sticky John berniat untuk ngobrol dengan tidak ramah terhadap H dan menawarinya sebuah bir. Tetapi H tidak tertarik dengan penawaran Sticky John dan malah mempermalukannya di depan petugas lain. Nah. You mind? You ain't much for talking, are you, Mary Poppins? Buy you a beer. Just make sure you drink it over there. Di keesokan harinya, H bekerja seperti biasa. H dan Boy Sweat sedang menunggu kedatangan Bullet, yang saat ini dia sedang mengantarkan uang sebesar $10.000 dan seharusnya sudah kembali 5 menit yang lalu. Boy Sweat pun menelpon Bullet, namun yang terdengar Bullet sedang mengalami masalah, yang ternyata mereka sedang dirampok. Boy Sweat yang mendengar hal tersebut langsung cemas dan ingin melarikan diri. Untungnya, H dapat menenangkan Boy Sweat, dan mereka pun melakukan perintah yang disuruh oleh perampok. H juga memiliki rencana untuk menyelamatkan Bullet, dan dia berkata kepada Boy Sweat bahwa dia cukup mengkhawatirkan dirinya sendiri saja dan menyerahkan hal ini kepada H.
H mempermainkan perampok dengan sengaja melemparkan salah satu tas ke aspal, dan itu membuat para perampok mengancam akan menembak kepala Bullet. Salah satu perampok pun turun dari mobil untuk mengambil tas dengan menodongkan pistolnya, dan secara tiba-tiba H menembak perampok tersebut dengan pistol yang ia sembunyikan di belakang tas. Lalu dengan santai H membabat habis semua penjahat tersebut. Satu orang perampok yang tersisa berusaha untuk melarikan diri, tetapi H menembak kakinya hingga ia tak dapat bergerak. H menginjak tangannya dan bertanya kepada perampok tersebut untuk siapa dia bekerja, dan perampok tersebut tidak serius menjawab pertanyaan H. H yang kesal mendengar jawaban perampok tersebut pun langsung menghabisinya. H juga membuka semua penutup kepala mereka untuk melihat wajah para kriminal tersebut. Saat berada di kantor, H diinterogasi karena akurasi tembakannya yang sangat jitu, padahal dia hanya mendapat nilai standar saat pengetesan. H terlihat biasa saja dan memberi alasan yang cukup logis. About your firearms experience, shooting was unambiguously precise, yet Decidedly average. Barely even passed. Kill or be killed. Seem to focus the mind. Setelah itu, dia diperlihatkan dengan rekaman CCTV pada saat tragedi perampokan di awal tadi. Mereka bertanya apakah H mengetahui sesuatu tentang tragedi tersebut, dan H menjawab dia tidak tahu apa-apa. Selesai diinterogasi, Terry menyuruh H untuk mengambil cuti agar tidak trauma, tetapi H tidak mau dan tetap ingin bekerja. Di sisi lain, sang pemilik perusahaan Vertigo sangat kagum dengan kinerja H dan menyuruh Terry untuk membiarkan H bekerja. Setelah itu, dua orang yang menginterogasi H menelpon atasannya karena cemas dengan kehadiran H di dalam perusahaan Vertigo. Namun, karena bosnya memang memiliki kerjasama dengan H, dia hanya menyuruh dua bawahannya tersebut untuk membiarkan seorang pelukis melukis sesuka hatinya, yang membuat mereka malah bingung dengan jawaban tersebut. Money doesn't mean a thing to him. Now listen to me very carefully. As far as you're concerned, he's just a regular guy doing a good job. Do we understand each other? Di malam hari, saat di apartemen, H ditemui seorang wanita yang memberikan berkas pegawai Vertigo, foto keluarga Dana, dan laporan autopsi. Sekedar informasi saja, wanita tersebut adalah rekan kerja H sebelum bekerja di Vertigo. H pun duduk termenung memandangi semua berkas tersebut dan mengingat suatu kejadian. Di keesokan harinya, H kembali bekerja dan mendapatkan pujian dari para petugas Vertigo akan keberaniannya dalam melawan para perampok. Alur pun maju di 3 bulan kemudian, memperlihatkan kendaraan yang dibawa oleh H dan Bullet dihentikan dengan sekelompok geng motor yang juga merupakan kelompok perampokan bersenjata. H tetap dengan stylenya yang tenang turun dari mobil melalui pintu belakang dan menutup setengah wajahnya. Namun, saat H menunjukkan wajahnya, semua penjahat berlari ketakutan seakan mereka mengenali siapa H sebenarnya. Sedikit informasi saja, salah satu perampok tersebut bernama Mike, dan kita mengetahui bahwa sekelompok perampok tersebut memang benar mengenali H. Saat di kantor, H lagi-lagi kembali diinterogasi oleh Terry. Para petugas sebenarnya bingung dengan apa yang terjadi. Mereka mengira bahwa mungkin H adalah seorang legenda di masa lalu. Berbeda dengan Terry yang bilang bahwa dia merasa kalau H itu adalah seorang psikopat. Di lain waktu, saat mau masuk ke bar, H bertemu dengan Dana yang mengajaknya untuk minum bersama. Di tempat lain, Bullet dan Poisewet mulai merasa ada yang tidak beres dengan H. Mereka merasa bahwa H mungkin adalah seorang roh jahat. Di sisi lain, saat di rumah Dana, H menyuruhnya untuk menemuinya di ruang tamu. H memperlihatkan sekepok uang di atas meja dan menyuruh Dana untuk menjelaskannya dalam waktu 10 detik. Awalnya, Dana tidak menganggap serius dengan apa yang dilakukan H. Namun karena H sangat serius dengan pertanyaannya, dia pun mengambil pistol dan menembakkan beberapa peluru ke samping Dana. Dana yang sangat terancam pun menjawab dengan jujur bahwa uang tersebut ia curi dari tempat kerjanya saat terjadi keteledoran, dan Dana menjadikan uang tersebut sebagai uang pensiunnya. Lalu H bertanya apakah Dana mempunyai kerjasama dengan orang dalam, dan Dana menjawab tidak. H pun mengancam Dana apabila dia menyembunyikan sesuatu yang seharusnya H tahu, maka Dana akan kehilangan semuanya, dan H mengatakan bahwa dia sangat menyimpan dendam. Alur mundur ke 5 bulan yang lalu, dan kita diperlihatkan dengan penyebab semua ini terjadi. Pada waktu itu, H bersama anaknya yang bernama Doggy ingin pergi keluar untuk liburan.
Namun, H ditelepon Mike bawahannya yang mengatakan bahwa ada masalah dalam pekerjaan dan ingin H yang membereskannya. Jika kalian lupa, Mike adalah perampok yang lari setelah melihat wajah H di awal tadi. Jadi pada waktu itu, kelompok Mike lari karena dia tidak tahu sedang merampok bosnya sendiri. Kembali ke cerita, H merahasiakan pekerjaannya dari Doggy dan menyuruh Doggy untuk mengambil mantel. Mike memohon kepada H untuk melakukan misinya karena rekannya yang lain yang bernama Brandon usai ditabrak oleh pengemudi mabuk. Dan saat ini, dia sedang berurusan dengan polisi untuk membuat pernyataan. Mike juga mengatakan bahwa rekannya yang lain yang bernama Mogi saat ini juga sedang mengawasi Dipo dan hal ini tidak dapat ditunda karena memerlukan waktu 3 bulan lagi untuk melakukannya. Mike meyakinkan H bahwa tugas ini tidak berbahaya dan lokasinya hanya 10 menit dari lokasi H berada. Karena tidak ada pilihan lain, H berangkat bersama Doggy dan lokasi yang dimaksud Mike adalah perusahaan Fortico. H meninggalkan Doggy sendiri di dalam mobil untuk memesan 2 burrito dan mengawasi truk Fortico. H melakukan tugasnya, namun dia tidak tahu bahwa akan ada bahaya besar yang mengancam dia dan anaknya. Karena ternyata truk yang diawasi oleh H merupakan sasaran dari perampokan berencana atau tragedi menyedihkan yang terjadi di awal tadi. Doggy melihat semua kejadian itu dan sangat ketakutan. Dia berusaha menelpon ayahnya, namun H sedang berada di panggilan lain. Dan kita akan diperlihatkan lebih jelas kronologi tragedi di awal tadi. Doggy menjadi sandera mereka. Salah satu perampok di sana tidak dapat mengontrol emosinya. Saat salah satu petugas Fortico yang dirampok tersebut melakukan perlawanan, perampok itu langsung menembak kedua petugas tersebut, termasuk Doggy. H yang melihat putranya akan ditembak, dia langsung berlari. Namun dia tidak sempat menyelamatkan anak kesayangannya itu karena dia pun ikut tertembak. Alur maju 3 minggu kemudian dari kejadian tersebut. Terlihat H yang terbaring di rumah sakit karena tertembak 6 peluru dan bertahan hidup setelah dioperasi 3 kali. Dan kita akhirnya pun tahu nama asli H adalah Mason Hargraves yang biasa dipanggil Mace. H menanyakan tentang anaknya, namun dia mendengar bahwa putra kesayangannya telah tiada. Di suatu ruangan, H bertemu dengan istrinya yang bernama Jane. Jane mengatakan bahwa H lah yang membuat putranya terbunuh dan menganggap H adalah seorang bajingan yang berdarah dingin. Jane meninggalkan H yang terdiam tanpa sepatah kata pun. Di sini kita tahu bahwa H adalah seorang bos mafia besar yang juga melakukan tindakan kriminal bersama rekan-rekannya. H menemui kenalannya untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat dilakukan H hanya dengan waktu 2 minggu. Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah untuk mencari para komplotan perampok tersebut. Di tempat lain, Brandon terlihat sangat cemas akan kematian Doggy. Mogi dan Mike mencoba menenangkan Brandon dan mengatakan bahwa mereka semua salah dan akan bertanggung jawab untuk itu. H mengumpulkan mereka untuk melakukan misi pencarian pelaku penembak Doggy. Singkat cerita, rekan-rekan H melakukan tugasnya. Mereka membunuh dan mencari tahu siapa pelakunya karena H ingin tahu wajah dan nama pelaku pembunuh anaknya. Di suatu saat, Mike menyekap seorang pria bernama Jerome dan menyiksanya. Namun, Jerome tidak ingin memberitahu tentang apapun. H menanyakan sebuah nama pada pria tersebut dengan mengancam akan membunuh istrinya. Akhirnya, pria tersebut membuka mulutnya dan menyebutkan nama, yaitu Casey Brothers. H dan bawahannya menuju ke lokasi Casey Brothers, tetapi mereka masih belum bisa menemukan pelakunya. H pun membunuh semua kawanan kriminal Casey Brothers dan membebaskan para korban gadis di bawah umur yang mereka siksa. Karena menghadapi jalan buntu, H dan Mike merasa jika orang dalamlah pelakunya. Maka dari itu, H akan pergi ke London dan melakukan sebuah misi penyamaran untuk mencari tahu siapa pelaku yang bekerja sama dengan perampok yang telah membunuh putranya. Christy atau wanita rekan H telah mengatur semua keperluan berkasnya untuk dapat bekerja di perusahaan Fortico. Singkat cerita, kita diperlihatkan semua hal yang dilakukan H pada saat menjadi petugas di Fortico, seperti memfoto kartu akses petugas, mengambil kartu akses John untuk diselidiki oleh Christy. Alur pun kembali mundur ke belakang, di mana para kawanan kriminal di awal tadi sedang berkumpul. Singkat cerita, kawanan kriminal ini adalah pensiunan dari anggota militer yang sudah muak dengan pekerjaan mereka yang jarang melakukan aksi dan juga memiliki bayaran yang tidak cukup bagi mereka.
Akhirnya, mereka bekerja sama dengan melakukan tindakan kriminal seperti perampokan dengan mengandalkan bantuan orang dalam. Dan dalam waktu dekat, mereka pun melancarkan aksi-aksinya. Yang pertama, kawanan mereka merampok rumah orang Afghanistan di tempat salah satu rekan mereka bekerja. Tanpa basa-basi, mereka langsung melakukan aksinya. Namun, uang hasil rampokan mereka tersebut dirasa kurang banyak untuk menunjang kehidupan mereka. Akhirnya, mereka pun merencanakan perampokan yang lebih besar dan mengincar truk pengiriman uang, yang salah satunya dari perusahaan Fortico, dengan bantuan orang dalam. Yo, Dave, come in. Come in, Dave. Just checking everything's as it should be. All good. Alur kembali ke tempat di mana alur kejadian perampokan dan pembunuhan bisa terjadi, yang memperlihatkan bahwa Jan adalah orang yang membunuh kedua petugas Fortico tersebut dan juga Doggy. Alur maju di 5 bulan setelah kejadian perampokan tersebut. Sekelompok perampok itu berkumpul kembali dan merencanakan sebuah perampokan yang lebih besar dari sebelumnya. Dan resikonya juga semakin berbahaya. Mereka berencana merampok tempat depo di waktu akhir pekan Black Friday. Dan jika mereka berhasil, maka uang yang bisa mereka rampok adalah sebesar lebih dari 150 juta dolar. Namun jika gagal, maka permainan mereka akan berakhir. Singkat cerita, pada waktu Black Friday, pengawasan dilakukan lebih ketat dari biasanya. Himbauan tak luput dari Terry berikan kepada para petugas untuk berhati-hati. H kembali bertugas dengan Bullet, dan saat di perjalanan, Bullet memberitahu sebuah kebenaran kepada H, bahwa sebenarnya Bullet adalah orang dalam yang bekerja sama dengan perampok bersenjata tersebut kali ini. Di sini, Bullet menawan sekaligus mengajak H untuk mengikuti alur permainan mereka. Dalam merampok depo, H hanya bisa menyetujuinya, karena sebenarnya hal ini adalah keuntungan besar bagi H, karena orang dalam yang ia cari selama ini malah yang menemuinya sendiri. Mereka pun melakukan rencananya, memanfaatkan truk Fortico untuk bisa masuk ke dalam perusahaan. Hey, handsome. Today is not the day to be a hero. There will be no one. Saat sudah sampai, mereka menawan semua petugas, termasuk Boy Sweat, yang terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Para perampok mengambil alih gerbang masuk dengan mengancam Sticky John yang sempat menyalakan alarm tanda bahaya. Akhirnya, aksi tembak-menembak antara perampok dan petugas Fortico tidak bisa dielakkan. Para perampok mengambil alih keadaan, dan sejauh ini keadaan masih aman dalam rencana para perampok. Salah satu petugas mencoba melawan para perampok tersebut, hingga akhirnya Ace pun ikut melakukan perlawanan terhadap salah satu perampok. Seperti biasa, polisi masih dalam perjalanan, sampai H dapat membunuh si perampok dan menyamar memakai kostum perampok tersebut dan membunuh rekannya sendiri. Kejadian itu membuat 3 dari 7 perampok tumbang. Di tempat lain, H juga sempat adu kekuatan dengan salah satu perampok dan berhasil mengalahkannya. Saat H membuka helm penyamarannya, Boy Sweat yang melihatnya pun langsung mengikuti H. Dana dan rekannya sedang mengamankan uang. Namun, Bullet datang meminta senjata darinya karena mereka tidak tahu bahwa Bullet adalah pengkhianat. Saat Bullet mendapatkan sebuah pistol, dia pun membunuh mereka. H sedang baku tembak dengan para perampok yang dibantu oleh Boy Sweat. Dan H dapat melumpuhkan satu orang perampok dan menumbangkan satu lainnya. Namun, Bullet datang menembak H hingga dia jatuh tak berdaya. Bullet pun pergi ke arah Boy Sweat dan dia akhirnya mati di tangan Bullet. Perampok itu tetap dalam rencana mereka, pergi menuju ke tempat yang aman. Saat di mobil, terlihat Sersan mengalami pendarahan di lehernya karena tembakan dari H. Jan menanyakan keadaan Sersan, dan Sersan menjawab dia masih bisa selamat. Mengetahui hidupnya yang tidak akan lama lagi, dia berniat untuk menembak Jan karena Jan adalah orang yang berbahaya. Setelah Jan membereskan tugasnya bersama Bullet untuk memindahkan uang, Sersan mengeluarkan pistolnya dan berniat untuk membunuh Jan. Namun karena Sersan tidak memiliki tenaga untuk itu, dia dihabisi Jan dengan menggunakan pisau. Di sini, Jan adalah orang aneh yang tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap uang, yang akhirnya sekarang tersisa Bullet dan Jan. Mereka membawa uangnya melewati jalan yang mereka siapkan dan berhasil sampai ke mobil pelariannya. Bullet membereskan tas-tas ke dalam mobil dan Jan membuka gerbang. Di sini, Bullet berencana untuk membunuh Jan, namun dia terlambat karena Jan mengetahui niat dari Bullet. Dan Bullet pun mati di tangan Jan.
Akhirnya yang tersisa hanya Jan seorang yang membawa uang menggunakan mobil sesuai rencana. Jan pun berhasil lolos dari kejaran para polisi. Saat sudah di tempat persembunyiannya, Jan baru saja selesai mandi. Namun ia dikejutkan dengan suara ponsel yang berasal dari salah satu tas uang yang ia bawa. Dan ternyata H sudah berada di belakangnya. Jan bertanya apa yang diinginkan H. H menjawab dia tidak menginginkan uang. Dan dia menyuruh Jan untuk membaca laporan autopsi dari kematian anaknya. What you gonna answer it? You here for the money? What you doing with this? Jan membaca laporan autopsi tersebut dan H menembak Jan sesuai dengan apa yang ia bacakan. H menembak hatinya, lalu paru-parunya, setelah itu limpa, dan sebelum menembak ke jantung, H memberitahu nama anaknya kepada Jan. What the fuck do you want? I want your liver. Your lungs. Spine. By the way, his name was Dougie. Di depan lift, kenalan H menunggunya dan mengatakan bahwa urusan mereka telah selesai. H pun menuju mobil yang dibawa Mike dan berlalu pergi. Dan film pun berakhir. Jangan lupa untuk subscribe channel Gil Gacrot. Saya dengan hormat mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.